Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Siapa mereka yang kemudian yang dikatakan oleh Allah bahwasanya mereka yang dimurkai? Yang dimurkai ini siapa? Mereka yang sudah tahu kebenaran. Datang kepadanya Nabi Musa, datang kepadanya Daud, datang kepadanya Salomo, bahkan nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil didatangkan kepada mereka, termasuk Nabi Yesus didatangkan kepada mereka. Tapi mereka ingkar, menolak hingga Allah murka kepada mereka. Siapa mereka yang sesat? Sudah ditunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Yesus itu manusia suci, tidak mungkin dibunuh, tidak mungkin dikutuk dan seterusnya. Tapi mereka tetap saja tidak mau peduli. Itulah yang sesat. Mereka menganggap yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Pulau Patmos itu adalah Yesus. Padahal kata Yesus, waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Yesus palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Tanda ketika aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, semua manusia di bumi akan melihat aku. Itu baru aku. Itulah jalan lurusnya. Andai saja orang Yahudi, andai saja orang Nasrani, dan juga orang Kristen percaya kepada tanda kedatangan Yesus ini, maka mustahil mereka menjadi Kristen. Mereka pasti menjadi Islam. Karena pesan Yesus, jangan kau percaya ketika ada orang datang mengaku, akulah Kristus, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kata Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Kalau aku yang datang, bukan begitu caranya. Kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda-tanda tadi. Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Itulah tanda kedatangan Yesus, atau di dalam kehidupan kami umat Islam, tanda kedatangan Nabi Isa. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu adalah mengimani bahwa Yesus nanti datang kedua kalinya ketika kiamat hendak terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Demikian. Masya Allah. Oke, Bang Suma. Jadi silakan. Saya terus terang ya, saya pernah diskusi di rumahnya Kang Tobi ya. Ketika itu ada orang Malaysia, salah satu dokter yang ngajar di Istanbul ya, filsuf Islam. Kebetulan saya seorang diri saja, tapi saya lebih banyak diam. Ada beberapa poin saya bertanya ya. Katanya dulu Bang Suma. Iya. Tanya loh, sebenarnya ketika surga ini kita mau apa ya? Sebenarnya nampaknya seperti apa? Wujud atau seperti apa begitu? Saya tanya begitu. Apa Dokter Bakir ya di rumah kantor gitu. Jadi apa kata apa Pak Dokter Bakir? Dia bilang surga itu kondisi. Di pihak lain sebelah surga itu kan memang wujud loh. Sempat begitu ya. Kalau di abangku jannah ya, taman ya, betul ya, abang semua betul ya. Iya, betul. Jadi ada hal yang saling kontradiksi. Di satu pihak Pak Dokter menjelaskan bahwa itu adalah kondisi-kondisi, berarti dalam alam pikiran kita. Tapi kalau saya berpikir bahwa sisi wujudnya dari kekristenan kan misalnya Taman Firdaus kan tempatnya ada ya, taman juga lah, Taman Firdaus, sama juga di abang kan bilang jannah. Jadi saya juga berpikir ya, tapi kita semua sama-sama kan belum sampai di sana kan, masih hidup toh. Kecuali innalillahi baru kita bisa tahu. Tapi kita iya. Ya. Kalau Bang Suwan persepsinya gimana gitu? Makasih. Iya. Jadi tidak keliru Ustaz dia mengatakan bahwa surga itu adalah keadaan. Ya. Keadaan itu kan kondisi. Manusia itu dibarengi dengan kondisi hidup. Sedangkan di surga itu nanti tak ada kematian, di neraka tak ada kematian. Berarti itu adalah situasi, itu adalah kondisi. Al-Quran mengatakan, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Tidak seorang
pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang disediakan di surga yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi adapun penjelasan-penjelasan di surga itu ada buah-buahan, ada sungai-sungai, di situ ada bidadari-bidadari. Itu hanya untuk memancing orang-orang jahiliyah pada masa itu untuk tidak memakan makanan yang diharamkan, untuk tidak melakukan persinahan. Karena pada zaman Islam turun, itu bangsa Arab, bangsa jahil. Wanita dianggap sama seperti hewan pada masa itu. Islam kemudian mengangkat derajat wanita, Islam mengangkat derajat lelaki, supaya mereka kemudian tidak melampiaskan syahwatnya kepada hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena Islam datang dirancang oleh Allah untuk memberikan aturan-aturan kepada manusia. Maka untuk menaklukkan biologis manusia ini kudu wajib diberikan janji oleh Allah, dan kalau Allah yang berjanji mustahil diingkari. Maka Allah menjanjikan kepada mereka, hentikan persinahan itu. Jika engkau menjaga dirimu dari persinahan, seperti al-mu'minun yang tadi, menjaga dirimu kecuali kepada orang yang dihalalkan untukmu, yaitu istrimu, maka Allah menyediakan bagimu bidadari di surga. Tapi itu cuman bayangan saja. Begitu juga ketika engkau tidak minum khamar, di surga itu ada sungai-sungai khamar. Itu hanya untuk merangsang mereka meninggalkan kebiasaan buruk mereka. Terkait dengan fenomena yang sesungguhnya, Allah masih merahasiakan. Al-Quran surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurra'i a'yun." Tidak bisa kamu kemudian mengetahui, tidak bisa kau membayangkan apa yang masih disembunyikan oleh Allah untuk kalian, yaitu berbagai macam kenikmatan. Dan itu juga terkutip di dalam 1 Korintus 2 nomor 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan di mana? Di surga. Ganbi Eden, taman. Jadi Ganbi Eden itu artinya taman di alam Eden. Jadi surga itu alam. Di surga itu ada taman. Maka dalam bahasa Ibrani-nya disebut Ganbi Eden. Disitulah tempat pertama kali Adam alaihissalam dicipta. Tapi Bang Suma ya, izin ya, terkait tadi ya, izin ya. Saya ikuti, saya lupa ya Pak Kiai Haji ya. Iya. Apa ya? Pak Buya, Pak Safat sering muncul di TikTok Buya. Jadi konsep bidadari kalau dikaitkan dengan surga, kenikmatannya kalau kita omong singkat aja seks aja, padahal kan enggak ya. Penjelasan dia mantap. Jadi itu yang terkait dengan Abang Suma, seperti apa itu? Apakah memang itu terkait dengan kenikmatan dalam hal ini seks atau bukannya? Terima kasih. Jadi yang dibalas surga itu bukan malaikat. Yang dibalas surga itu adalah makhluk Allah yang mulia bernama manusia. Allah Maha Tahu, sehingga Allah membalas kemudian apa keinginan manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang disukai oleh hambanya, apa yang diingini, apa yang dicintai kemudian oleh manusia. Maka segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia Allah batasi. Makanya ada aturan. Makanya di dalam konsep Islam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Apa penjara itu? Ketika dia melihat dendeng babi, sop buntut babi, kemudian dia melihat capcay babi, dia melihat babi panggang, dia membatasi dirinya. Padahal itu adalah makanan nikmat. Mereka memenjarakan diri untuk tidak mencicipi itu. Kemudian ketika mereka melihat bagaimana nikmatnya alkohol itu, mereka membatasi diri, tidak mau merasakan itu. Dunia sijnul mukmin, mereka terpenjara. Sehingga mereka ada aturan-aturan. Nah, sedangkan ketika dia dibalas dengan surga, yang dibalas surga ini kan manusia.
bukan malaikat. Maka dia dibalas sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira, kata Allah. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga, dan mereka di dalamnya tidak sedikit pun dizalimi, tidak dirugikan, tidak kemudian ditakutkan, tidak dicemaskan. Lalu Allah juga mengatakan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Masya Allah. Apa yang dikatakan di sana? Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu wahai manusia mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, apa untungnya kita masuk surga kalau kodrat manusia kita itu dihilangkan? Untuk apa? Untuk apa kita ke surga kalau kodrat kemanusiaan dihapus oleh Allah? Tidak lagi kita bisa merasakan makan, tidak lagi kita bisa merasakan minum, tidak bisa merasakan buah-buahan, nikmatnya kemudian bersama dengan istri. Untuk apa ke surga? Bukankah Allah itu Maha Pencipta? Dan ingat, bersetubuh itu adalah sebuah kemuliaan, bukan sesuatu yang hina. Bersetubuh itu perintah Allah. Ketika Adam alaihissalam dicipta oleh Allah, apa kata Allah kemudian? Beranak cuculah yang banyak. Apa artinya itu? Bersetubuhlah sering-sering supaya keturunanmu banyak. Jadi itu adalah perintah Tuhan, bukan sebuah kehinaan. Jadi kalau ditanya, apakah surga itu kita masih bersetubuh? Ya, karena itu kita manusia. Yang tidak bersetubuh itu batu. Iya kawan. Iya, siap. Jadi kalau kita coba kita bayangkan ya. Betul ya. Taruhlah pola yang kemudian kita ambil. Kita masuk ke dalam surga. Semua kenikmatan ada di sana. Tapi kalau kita bukan manusia, kenikmatan itu semu. Makanan itu menjadi nikmat karena ada alat yang disebut lidah. Makanan itu menjadi segar karena kita pencernaan. Semuanya menjadi indah karena kita manusia. Indahkah alam semesta ini bagi monyet, bagi kucing? Indahkah? Enggak. Surga itu taman yang indah. Ketika kita ingin menikmatinya, maka kodrat kemanusiaan kita yang harus dihadirkan di sana. Nah, sebagai kodrat manusia, ketika kita masuk ke surga, ada si ucok ikut. Kalau kita tidak ikut ucoknya, berarti kita masuk surga dalam keadaan cacat. Kalau ucok ikut ke surga, dia punya hak. Kenapa? Ketika dia di dunia bertahun, kemudian si ucok itu dikebiri untuk tidak bermaksiat. Sama seperti Bang Suma, saya ditinggal bini udah bertahun. Saya takut kepada Allah. Saya ridha dengan keadaanku, saya ikhlas dengan keadaanku. Saya mencoba untuk kembali menjaga diriku dari kemaksiatan. Apa yang ku kejar? Ridha Allah. Ridha Allah yang aku kejar. Nah, ini dijaga oleh Allah. Kemudian di tempat yang mana kita sudah dihalalkan, Allah memberikan segala kenikmatan itu. Inilah hebatnya Islam. Ketika manusia itu dibangkitkan, wadaraba lana mathalan wa nasiya halqa, maka yang bangkit dari kematian sama seperti Yehezkiel 37, yang bangkit dari kematian itu adalah jasad kita, maka yang akan mendapatkan imbalan surga adalah jasad kita. Jasad ini, Bung, yang habis ini jam 5 subuh harus merangkak ke masjid untuk beribadah. Ruh tidak bisa bergerak ke masjid tanpa jasad. Jasad ini, Bung, yang mencari nafkah untuk anak istri. Jasad ini yang kemudian berzikir kepada Allah. Jasad ini yang kemudian menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat. Roh bisa terbimbing, bisa kemudian terfokus untuk beribadah karena jasad yang terpimpin. Maka jasad punya andil untuk merasakan nikmatnya surga. Jangan kira tubuh ini yang sujud beribadah kepada Allah, kemudian yang menikmati tubuh yang lain. Jangan dikira seperti itu. Kita yang bekerja
tubuh lain yang mendapatkan upah. Itu berarti Allah tidak adil. Karena tubuh inilah yang kemudian sujud beribadah dengan ikhlas mencari ridha kepada pencipta, maka tubuh ini yang harus diberikan apresiasi oleh penciptanya. Maka salah konsep ketika dikatakan, wah nikmati aja semuanya kok, tubuh kita nanti akan hancur kok, yang bangkit cuman roh. Itu salah konsep. Kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, semua manusia akan dibangkitkan. Yang baik akan dibangkitkan untuk dibalas jannah surga, yang buruk akan dibangkitkan untuk dibalas dengan neraka. Manusia akan dibalas berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Berarti jasad di atas muka bumi ini selagi masih bernapas harus kita jaga. Jangan bermaksiat. Jaga apa yang ada pada diri kita, karena diri inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat saudaraku, manusia itu adalah makhluk yang pemalu. Lebih banyak dia menyembunyikan aibnya kepada orang lain daripada dia kemudian, lebih baik dia berbohong kepada orang lain daripada dia membuka aibnya. Maka apa yang terjadi di hadapan Qadir Rabbul Jalil, di hadapan Sang Maha Adil, mulut akan dibungkam. Yang berbicara adalah jasad kita. Tangan yang mencurilah yang akan berbicara. Kaki yang melangkah ke tempat maksiatlah yang akan berbicara. Kepala yang berpikir tentang hal-hal yang buruklah yang akan berbicara. Lambung yang menampung makanan-makanan haramlah yang akan berbicara. Maka tak ada kejujuran di balik semua itu. Kenapa? Tangan tidak dipengaruhi oleh akal, kaki tidak dipengaruhi oleh akal, lambung tidak dipengaruhi akal. Hanya lidah yang bisa kemudian bersilat lidah dan berakal-akalan. Maka Allah akan membungkam lidah manusia. Jasad kita yang lainnya lah yang akan mengurai kebenaran itu di hadapan Allah. Maka benarlah kata Islam, jagalah dirimu. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jaga diri itu apa? Jasad dan ruh. Bukan cuma rutok, tapi jasad juga yang harus dijaga. Maka dalam Islam itu dikenal pembasuhan, di Islam itu dikenal pentahiran, di Islam itu dikenal dengan mandi junub. Saya kira begitu, saudara. Oke, mantap maksudnya. Satu hal yang betulnya begini ya. Kenapa ini? Gini ya. Apa tadi ketawa ya? Bentar Pak Refli. Sebentar. Mana tuh Zuma? Mana Zuma? Sebentar. Saya boleh tertib ya. Lagi asik-asik, kita lagi menikmati lah diskusi yang santai dan menikmati perbedaan ya. Gini abangku. Saya suka ngomong sama Zuma itu. Sebentar. Abis itu baru abang lagi. Saya begini ya, kenapa kok abang dong ngomong sama Bang Juma, kamu kali kubur dulu, masuk ke dalam ya, baru ngomong sendiri. Sebentar, kok diam dulu kok. Satu-satu lah, pakai etika lah. Satu-satu ya. Aman Bang, aman. Sudah turun beliau. Iya lanjut. Sudah turun ya. Begini, Bang Suha hormat. Begini ya, saya kok lagi bertanya-tanya, ngapain kok abang dong kalau ini harus ke apa ya? Ke pencucian di neraka ya. Dari versi iman Katolik itu ada kaitan dengan apa api penyucian ya. Itu Katolik, saya kan Protestan ya Bang Suha. Iya. Berbeda loh. Kenapa kok Bang dong bukan apa ya, bukan soal benarnya. Kenapa ke sana dulu, baru ke jannah ya. Ya, sampai orang benar juga kalau tersalah, artinya ambil absennya tersalah berarti tagak itu di neraka itu. Coba, makasih. Iya, jadi begini Bung. Kita ini beragama punya pola. Pola agama kita itu adalah Bible dan juga Al-Quran kalau di Islam. Kalau Anda melihat di dalam Alkitab itu banyak kemudian data-data yang menyajikan bahwa kita manusia diupah berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada perbuatan masing-masing. Itu jelas terukir di dalam kitab saudara. Banyak dalil yang mengatakan itu. Perjanjian lama, perjanjian baru dan seterusnya. Lalu kemudian bagaimana dengan orang-orang yang masuk ke neraka?
Yaitu tadi, manusia itu diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Jadi kalau perbuatannya itu ada yang baik, ada yang buruk, maka yang buruk ini mau dikemanakan? Satu, diampuni oleh Allah. Dua, dibasuh dengan api neraka. Setelah kemudian dibasuh, pembasuhan selesai, maka mereka ada amal kebajikan, ada amal baik. Di mana diupah amal baik ini? Di surga. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan kad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin itu. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka sudah memiliki warisan. Ada waris, ada harta waris yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Apa itu? Jannah berupa Firdaus. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh umat di luar Islam. Yang kedua, tadi saya sudah mengatakan bahwa manusia diupah berdasarkan hasil perbuatan masing-masing. Tapi keuntungan bagi diri umat Islam itu, kata Allah, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Kata Allah apa? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Mereka punya dosa, mereka punya salah, mereka kadang khilaf, tapi mereka senantiasa mengejar status sebagai orang yang beriman. Mereka percaya kepada Allah, tidak menggantikan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Maka Allah ketika hari kebangkitan menghapuskan seluruh dosa-dosanya, menghapuskan segala amal buruknya. Jadi tidak sempat ke neraka. Lantas kemudian Allah memasukkan mereka ke surga, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Lalu apakah umat Islam seluruhnya akan mengalami hal yang demikian? Tidak. Ada juga yang kemudian dicuci di neraka. Ada. Siapa mereka? Yang mati tidak menduakan Allah, yang mati masih membawa dosa tanpa bertaubat kepada Allah. Nah, dan juga memiliki dosa berupa utang kepada orang lain yang belum terbayar misalnya. Mati mereka, ahli warisnya tidak membayarkan utang itu, maka mereka masuk ke neraka, dicuci di sana, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Lalu pola yang dibangun oleh saudara Kristen, kekeliruannya adalah ketika orang Kristen itu mengatakan masuk neraka, maka mereka kekal di dalamnya. Orang itu katanya salah. Al-Quran mengatakan bukan seperti itu. Surah Maryam ayat 71 ayat 72, Allah membiarkan orang zalim berlutut kekal di dalamnya, sedangkan orang yang masih ada iman di dalam dirinya itu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, sama di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 66 nomor 11, Engkau telah membiarkan orang-orang yang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas dari neraka. Berarti pola Al-Quran sama dengan kitabnya Yahudi. Orang boleh masuk ke dalam neraka, tetapi karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub, maka mereka meskipun masuk neraka, tetap kemudian Allah angkat masuk ke dalam surga. Mazmur 66 nomor 12. Cuman tolong digarisbawahi, siksaan yang paling ringan di neraka adalah menggunakan sendal, di mana sendal itu ketika dipakai, otak di atas kepala kita ini itu mendidih selayaknya minyak kelapa. Kira-kira gimana itu rasanya? Sedangkan sekarang ini otak belum mendidih nih, baru denyut-denyut kecil, saraf-saraf kecil kita kesumbat aja, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, lemas, letih, lesu, makan pun susah, bahkan menaiki mamaknya anak-anak pun sulit.
Bagaimana dengan otak yang mendidih di dalam? Ini yang seringan-ringannya. Maka apa solusinya? Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dari api neraka dan juga keluargamu. Nah, itu solusinya. Maka saudara, ya di Islam itu begitu polanya. Umat Islam yang tidak menduakan Allah ujungnya ke surga. Tapi bisa jadi mereka itu sama seperti yang diterangkan dalam Mazmur 66 nomor 12. Mereka mampir dulu camping, entah itu 1000 tahun, 2000 tahun. Karena di akhirat nanti, ya, itu sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau dia di neraka itu 1 tahun, nah bayangkan aja tuh, 1 harinya saja kali 1000 tahun dunia. Jadi kalau dia 1 tahun di neraka, berapa tahun usia dunia itu?